Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia, yang disepakati dalam Sumpah Pemuda, berbahasa satu Bahasa Indonesia. Putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing, mari kita bahas sedikit tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, tanda baca sebagai sarananya. Bahasa Indonesia mengalami 7 kali perubahan. Yang pertama, ejaan Phonopation pada tahun 1901 sampai 1947. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai oleh pegawai pribumi untuk keperluan administrasi, karena pegawai pribumi lemah dalam penguasaan bahasa Belanda. Contoh ejaan Phonopation antara lain umur ditulis dengan poemoer, cara ditulis dengan cara, kata maklum ditulis dengan kata maklum, dan lain-lain. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan baru ini dikenal dengan nama ejaan Suwandi yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Contoh ejaan ini adalah kata yang ditulis toe-toep menjadi tutup. Bunyi sentak diganti dengan huruf K. Misalnya rakyat menjadi rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 sebagai pengulangan pada kata dasarnya. Misalnya bermain-main menjadi bermain 2. Yang ketiga, ejaan pembaruan pada tahun 1956 sampai 1961. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Ejaan pembaruan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Beberapa keputusan Kongres adalah yang pertama, ejaan menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Yang kedua, ejaan ditetapkan oleh badan yang kompeten. Dan yang ketiga, ejaan tersebut hendaknya praktis dan ilmiah. Tetapi ejaan ini belum diresmikan dan belum pernah diberlakukan. Yang keempat, ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo. Hal ini terjadi karena adanya kosakata yang menyulitkan dalam penulisannya. Misalnya DJ, TJ, SJ, NG, dan CH. Contoh kata sejajar menjadi sejajar. 5. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 sampai 1972. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru, ejaan LBK adalah huruf TJ diganti dengan C, J diganti dengan Y, NJ diganti dengan NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Namun ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan Suwandi berlaku sampai tahun 1972 yang kemudian digantikan oleh ejaan yang disempurnakan atau EYD pada masa Menteri Masyuri Soleh. 7. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pembenahan terhadap bahasa Indonesia masih terus diupayakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia karena ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari ketujuh perubahan tersebut, terdapat 3 ejaan yang tidak dapat diberlakukan, yaitu ejaan pembaruan, ejaan Melindo, dan ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya, ciri khas dari suatu suku, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya adalah bahasa daerah sulit dipahami oleh daerah lain dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Tidak jarang pula kata-kata bahasa daerah diadopsi dalam bahasa Indonesia resmi. Contoh dari bahasa Sunda, nyeri yaitu rasa sakit, pangling yaitu terlihat berbeda. Dari bahasa Jawa, langka yaitu jarang, ampuh yaitu sakti atau manjur. Dari bahasa Minangkabau, kiat yaitu pandai. Selanjutnya, pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia pun memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah pengayaan kosakata, kemudahan dalam komunikasi global, dan pengembangan bahasa khusus. Dampak negatifnya adalah erosi bahasa asli, ketidaksetaraan, dan pelemahan keterampilan bahasa asli.
Bahasa asing dari berbagai negara pun memiliki banyak kata-kata serapan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Belanda, akuntansi, akte, baju, dinas, dosen, grafik, kantor, kolega, loket, paragraf, patrol, rekening, spanduk, subsidi, transparan, dan lain-lain. Dari bahasa Arab, adil, ahli, awal, doa, dunia, hadiah, hukum, kalimat, kursi, paham, selamat, umur, wajah, yakin, zaman, dan lain-lain. Dari bahasa Inggris, boycott, box, briefing, era, figur, inovasi, kode, kuis, partisipasi, proyek, studi, tarif, dan lain-lain. Dari bahasa Cina, bakso, bakmi, calo, capcay, cawan, dendeng, kecap, kongsi, kue, lonceng, tahu, toge, teh, toko, tukang, dan lain-lain. Mari kita lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan junjung tinggi bahasa Indonesia.